Selamat siang anak-anak. Oke, baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang pasar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pasar dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari pasar. Menjelaskan pengertian pasar. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan syarat-syarat dari pasar. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menyebutkan fungsi dari pasar. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, berbicara tentang pasar, pasti tidak asing lagi untuk kita. Pasti kita semua sudah pernah ke pasar. Atau di sini mau tanya siapa yang belum pernah ke pasar? Pasti tidak mungkin toh, kita semua pasti sudah pernah ke pasar. Dan yang kita ketahui, pasar itu tempat untuk membeli barang apa saja yang tersedia di pasar. Nah, untuk lebih lanjutnya yaitu mengenai dengan pengertian pasar. Jadi pasar di sini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Itu pengertian dari pasar. Tetapi pada zaman yang semakin canggih, zaman yang modern ini, kita sudah dipengaruhi oleh teknologi. Dengan hanya berada di rumah saja kita dapat mendapatkan barang apa saja yang kita mau. Kita hanya dengan mengklik-klik saja, barang sudah ada di depan rumah kita. Nah, jadi dari pernyataan ini tadi, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, tetapi pasar di sini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, anak-anak, pasar yang pembeli dan pembeli dan penjual yang bertemu secara langsung, contoh di sini yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di mana pada pasar tradisional dan pasar modern ini, pembeli dan penjual itu melakukan komunikasi secara langsung mengenai produk yang dijual. Nah, sedangkan pasar yang pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara langsung, contoh di sini adalah online shop. Seperti Ibu menjelaskan tadi bahwa kita hanya berada di rumah saja, kita bisa mendapatkan barang yang kita mau. Jadi dengan online shop ini, pembeli dan penjual melakukan komunikasi lewat perantara, lewat chat di media sosial, seperti kalian melakukan pesanan lewat online. Nah, anak-anak, itu saja pengertian singkat tentang pasar. Bagaimana, kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham dan mengerti, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menyebutkan syarat-syarat dari pasar. Jadi, syarat-syarat dari pasar yaitu ada 3 syarat pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Dan syarat yang kedua yaitu tersedianya barang atau jasa. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar.
Jadi syarat dari pasar yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua tersedianya barang atau jasa, dan syarat yang ketiga yaitu terdapat tawar menawar. Yang pertama kita lihat tentang adanya penjual dan pembeli. Jadi anak-anak, di pasar pasti ada penjual dan pembeli. Jadi penjual ini kita dapat menyebutnya dengan produsen, dan pembeli ini kita dapat menyebutnya dengan sebutan konsumen. Jadi penjual ini atau produsen ini menawarkan berbagai macam jenis barang kepada pembeli atau konsumen. Jadi yang dimaksud dengan konsumen atau pembeli di sini yaitu dia mencari barang yang ingin dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu tersedianya barang atau jasa. Jadi di pasar para penjual ini menyediakan berbagai macam barang atau jasa, dilihat dari jenis, merek, ukuran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini terdapat tawar-menawar. Jadi dalam pasar pasti adanya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ibu ambil contoh terdapat tawar-menawar. Jadi ketika kita ke pasar, kita ingin membeli suatu barang, tidak mungkin kita hanya mengambil uang lalu membayarnya. Pasti di situ kita akan melakukan tawar-menawar. Nah, di sini kita melakukan tawar-menawar. Hasil akhirnya pasti ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Itu yang dimaksud dengan tawar-menawar. Nah, ini saja syarat-syarat dari pasar. Yang berikut kita lanjut tujuan pembelajaran kita, yaitu fungsi dari pasar. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke fungsi pasar. Jadi fungsi pasar di sini yang pertama fungsi distribusi. Dan yang kedua fungsi pembentukan harga. Yang ketiga fungsi promosi. Dan yang terakhir fungsi penyerapan tenaga kerja. Jadi terdapat 4 fungsi pasar. Yang pertama yaitu fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, yang ketiga fungsi promosi, dan yang keempat yaitu fungsi penyerapan tenaga kerja. Yang pertama kita lihat sama-sama tentang fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi di sini yaitu penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Jadi artinya itu terdapat tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terjadinya kesepakatan. Nah, fungsi pembentukan harga ini biasa terjadi di pasar tradisional. Yang ketiga, fungsi promosi. Jadi fungsi promosi yaitu mempromosikan berbagai macam barang kepada konsumen. Yang terakhir fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya pasar merupakan tempat orang untuk mencari pekerjaan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita siang hari ini cukup sampai di fungsi pasar. Itu saja materi singkat hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut materi kita tentang ketenaga kerjaan. Oke, baik, selamat siang, sampai jumpa di minggu depan.